Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, yuk kita diskusikan tentang mitigasi bencana banjir dan longsor yang sudah terjadi di awal Ramadan yang baru berjalan beberapa minggu. Insya Allah mudah-mudahan daerah-daerah yang rawan bencana tidak menimbulkan korban yang sangat signifikan. Yang pasti bahwa perlu antisipasi di dalam mengatasi bencana longsor dan banjir di Kota Semarang ini. Yuk, mitigasinya bagaimana, kita ikuti beberapa lokasi yang diduga terjadi bencana longsor dan banjir. Sebenarnya kan longsor itu bukan kejadian yang tiba-tiba, tapi ada prekursornya, ada tanda-tandanya ya. Misalnya di beberapa kejadian tuh ada retakan gitu ya, misalnya ya, retakan di tanah yang ketika itu terisi air yang lebih intens, tanahnya tebal, maka resikonya akan terjadi gitu. Di beberapa tahun yang lalu sebenarnya sudah ada upaya untuk membangun sensor longsor ya, misalnya ada teman-teman dari UGM ya waktu itu, yang sekarang sebenarnya menjadi kepala BMKG, Pak Faisal Fatani, itu dulu salah satu penemu sistem peringatan dini longsor ya. Cuman memang titik longsor kita kan banyak sekali. Tanah gerak itu dulu pernah ada di Kota Semarang ini, Tinjumoyo ya, Tinjumoyo. Nanti biar disejarakan, karena kalau dipindahkan, direlokasi. Jika kita berbicara mengenai pilih mana, urusan lingkungan hidup atau urusan penanganan banjir, dua-duanya pasti dipilih. Namun dengan adanya beban yang berat dari proses-proses pembangunan rumah, kemudian ada reklamasi pantai, kemudian ada seawall, ini sebentar lagi ada harbor. Pasti kan beban ini bertambah berat, dan itu secara alami ya, secara otomatis akan membuat penurunan tanah. Nah, apakah kita bisa menahan? Mungkin bisa, tetapi dengan effort yang luar biasa. Nah, apa yang harus kita lakukan? Kita berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan meminta ada berbagai macam kajian, penelitian, dan lain sebagainya supaya bisa memperlambat proses penurunan itu. Karena pilihan kita seawall, harbor tol, kemudian yang lain-lainnya yang akan dibangun terus dan dibangun itu adalah untuk proses penanggulangan banjir. Menjadi pusat kegiatan masyarakat. Sekarang yang perlu adalah bahwa kita dibantu harusnya, karena kalau hanya pemerintah kota saja nggak cukup. Ini harus berkaitan dengan pemerintah kabupaten kota yang lainnya. Bagaimana kita menahan laju penurunan daratan? Tidak bisa sendiri kita. Di sini ditahan, Kendal harus tetap turun kan nggak bisa juga. Maka ini butuh kerja-kerja yang sangat berat. Tanah longsor adalah jeritan bumi yang kehilangan pegangan. Longsor adalah akibat paling brutal dari kerakusan kita merampas penopang alami bumi. Apa itu penopang alami bumi? Akar pohon, kita memangkas, menggali, dan meratakan bukit demi keuntungan sesaat. Akar pohon hilang. Maka tobat ekologi kita secara berjamaah adalah mengakui bahwa kita telah mengkhianati fungsi pohon sebagai tiang penyangga bumi. Sedih, tapi sekarang truk-truk yang mengangkut kayu dari dalam hutan ditutupi terpal masih saja berkonvoi. Paradoks memang. Apakah kita menunggu kehancuran atau menunggu keajaiban? Tidak. Kita harus berusaha secara terukur.
Karena alam diciptakan secara hukum sebab akibat, terukur juga waktunya dan tahapannya. Semua bisa kita cerna secara sains. Ya, tobat ekologi berjamaah kita adalah mengakui bahwa kita telah mengkhianati fungsi pohon sebagai tiang penyangga bumi. Untuk itu, mari ambil bagian dalam kegiatan reboisasi, khususnya di lahan-lahan yang rentan. Tanam pohon-pohon produktif, dorong pembangunan berbasis mitigasi bencana. Mari kita tanam kembali harapan dan kehidupan di bukit-bukit yang gundul.